selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya? Nah, kali ini Miss Osda mau ngapain ya? Siapa yang tahu? Kali ini kita mau mendengarkan satu cerita Alkitab. Kita juga mau menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Kira-kira itu di pelajaran apa ya? Betul, kita mau chapel sukacita. Nah, sebelum kita memulai chapel kita bersama-sama, Miss Osda mau menyapa dulu deh buat level K1. Jawab ya di rumah dengan suara keras. Selamat pagi K1. Good. Sekarang Miss Osda mau menyapa level K2. Selamat pagi K2. Good job. Sekarang anak-anak giliran mau menyapa orang-orang yang ada di rumah. Hayo, pagi ini udah disapa belum papi maminya, cici kokonya, suster, oma opa, atau siapapun yang ada di rumah? Ayo sapa mereka dulu. Say good morning. Ucapkan selamat pagi. Wah, hebat. Nah, sebelum kita menyapa Tuhan Yesus, kita mau membaca satu ayat yang ada di Alkitab. Ayatnya ada di Mazmur 95 ayat 6. Ulangi setelah Miss Osda ya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak, kita berdoa bersama. Ulangi setelah Miss Osda ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini hari yang baik. Kami mau memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu. Ayo semuanya berdiri dulu.
yang laki-laki, yang perempuan, ayo semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu dari Jana, Everybody Everywhere. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak hebat, bisa menyanyikan dan melakukan gerakan dengan baik. Rasanya senang sekali ya bisa memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu, Ku di Tanganmu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Anak-anak boleh duduk, boleh siapkan hatinya. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
jalanmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Ikuti setelah Miss Osda ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk chapel hari ini. Sekarang, saya siap mendengarkan cerita chapel. Tolong aku untuk duduk tenang, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong aku untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita Alkitab. Kali ini kita mau ambil dulu Alkitabnya ya. Ayo kita nyanyikan lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Pasti anak-anak K1 dan anak-anak K2 bisa menyanyikan lagu ini. Ayo kita nyanyikan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Benar anak-anak, Alkitab adalah buku kesayangan kita semua. Kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab di Kejadian 37, Kejadian 39 sampai 41. Kali ini kita akan belajar sesuatu dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ayo ulangi bersama dengan Miss Osda. Yusuf. Yusuf. Wah, pasti anak-anak pernah mendengar ya ceritanya. Dulu waktu di nursery, ada yang waktu di K1, ada yang pernah mendengar juga di sekolah minggunya cerita tentang Yusuf. Nah, kali ini Miss Osda akan bercerita tentang Yusuf, anak Bapak Yakub. Nama ayahnya Yusuf adalah Bapak Yakub. Yusuf ini punya kakak anak-anak, punya koko banyak sekali. Siapa yang tahu ada berapa? Betul, ada 10. Dan Yusuf punya satu adik laki-laki, namanya Benyamin. Yusuf adalah anak yang sangat disayang oleh Bapak Yakub. Karena Yusuf itu lahir ketika Bapak Yakub sudah tua. Bapak Yakub pernah memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Itu membuat kakak-kakaknya yang 10 tadi jadi iri anak-anak. Dan Yusuf juga pernah bermimpi. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini, kakak-kakaknya kaget mendengar cerita mimpi itu. Bahkan kakak-kakaknya jadi cemburu anak-anak kepada Yusuf. Sehingga kakak-kakaknya berniat menjual Yusuf. Waduh, kejam sekali ya anak-anak ya. Akhirnya Yusuf pun dijual. Yusuf pergi, pindah ke Mesir. Di Mesir, Yusuf menjadi seorang budak anak-anak. Apakah anak-anak tahu kalau budak kerjanya apa ya? Iya, banyak sekali pekerjaannya. Pada zaman itu, budak adalah sesuatu yang hina. Dia harus mengerjakan banyak pekerjaan. Tetapi Yusuf adalah seorang yang rajin.
Dia adalah orang yang benar, mau melakukan apa saja, inisiatifnya sangat tinggi anak-anak. Sehingga pada suatu hari anak-anak, waktu di Mesir ada cobaan. Yusuf diajak melakukan hal yang salah. Menurut anak-anak, kira-kira Yusuf mau nggak ya melakukan hal yang salah? Iya, Yusuf tidak mau. Dia tetap melakukan hal yang benar karena dia taat kepada Tuhan. Tapi anak-anak, waktu dia tetap melakukan hal yang benar, dia malah dimasukkan ke penjara. Wah, kasihan ya Yusuf. Padahal kan dia melakukan hal yang benar. Kenapa dia jadi masuk ke penjara ya? Tapi Yusuf tetap taat. Dia terus percaya kepada Tuhan dan dia percaya Allah akan menolong dan membantunya. Wah, selama di penjara, Yusuf tetap melakukan hal yang benar. Dia membantu orang-orang di sekitarnya. Sehingga pada saat itu Firaun butuh pertolongan Yusuf untuk mengartikan mimpi. Dan Yusuf bisa membantunya. Sehingga Yusuf bisa keluar dari penjara anak-anak. Bahkan Firaun jadi percaya kepada Yusuf. Yusuf tidak lagi menjadi budak. Dia diangkat menjadi salah satu penguasa yang bisa membantu Firaun. Wah, pertolongan Tuhan itu nyata ya anak-anak. Yusuf tetap melakukan hal yang benar walaupun sedang di dalam penjara. Allah menolong Yusuf waktu itu. Yusuf bisa keluar dari penjara dan bisa menjadi penguasa di Mesir. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita. Dia tetap menolong umatnya. Nah, anak-anak, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, pada suatu saat terjadilah kelaparan. Apakah anak-anak tahu kelaparan itu apa? Apa ya kelaparan itu? Iya, tidak ada yang bisa dimakan. Beras, padi, tumbuhan sayuran, tumbuhan buah-buahan, semua tanah tandus. Tidak ada yang bisa ditanam, kering, tidak ada yang bisa dimakan. Aduh, perut menjadi lapar. Kelaparan ini terjadi bukan cuma sehari atau 2 hari. Kelaparan ini terjadi lama anak-anak, sampai bertahun-tahun. Hingga pada suatu saat keluarga Yusuf, anak-anak masih ingat? Semua kakak-kakaknya yang 10 tadi bersama Benyamin dan ayah Yusuf, Bapak Yakub, mereka sudah nggak kuat anak-anak. Mereka yang tinggal jauh dari Mesir, mereka harus pergi keluar dari Kanaan untuk membeli makanan. Akhirnya kakak-kakak Yusuf yang 10 tadi, mereka pergi ke Mesir anak-anak. Mereka hendak membeli makanan. Jadi mereka pergi dan mengemas barang-barang mereka. Mereka juga nggak lupa bawa uang yang banyak untuk beli makanan. Karena mereka sudah tidak punya makanan apa-apa lagi di rumah. Setiap satu orang kakaknya membawa 1 tas yang besar isinya uang semua untuk membeli bahan makanan. Setelah kakak-kakaknya tiba di Mesir, mereka bertemu dengan salah satu penguasa di Mesir. Apakah anak-anak masih ingat siapa tadi penguasa Mesir yang baru saja keluar dari penjara, diangkat oleh Firaun untuk membantu? Ya, Yusuf. Mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi kakak-kakaknya belum kenal dengan Yusuf karena Yusuf yang sekarang berbeda sekali. Yusuf yang sekarang dia pakai jubah yang indah, pakai mahkota yang diberikan oleh Firaun. Tapi anak-anak, Yusuf masih mengenal dengan baik kakak-kakaknya. Walaupun Yusuf belum kasih tahu mereka bahwa dia adalah Yusuf. Lalu mereka pun membeli makanan. Setelah beberapa kali membeli bahan makanan, Yusuf pun mengundang mereka untuk makan malam bersama. Wah, Yusuf baik sekali ya anak-anak. Walaupun Yusuf pernah dijahatin sama kakak-kakaknya, tapi Yusuf mau mengundang mereka untuk makan malam. Selama mereka makan malam, akhirnya Yusuf pun memberitahu diri Yusuf sendiri. Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Kakak-kakaknya kaget anak-anak. Tapi Yusuf sudah mengampuni dan memberikan maaf kepada kakak-kakaknya. Lalu Yusuf pun menyuruh dan mengajak kakak-kakaknya, Benyamin dan ayahnya untuk tinggal bersama di Mesir. Wah anak-anak, dari cerita Yusuf kita banyak belajar sekali, terutama tentang hal mengampuni. Walaupun Yusuf diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya, tapi Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya.
Anak-anak juga di rumah belajar untuk mengampuni setiap orang yang melakukan hal yang salah kepada anak-anak. Misalnya, kalau ada orang yang merebut mainan anak-anak, apakah anak-anak mau belajar memaafkan? Ya, pasti anak-anak bisa ya memaafkan orang yang bersalah kepada anak-anak. Nah, anak-anak, kita juga belajar hal tentang Tuhan menyertai selama perjalanan hidup Yusuf. Selama hidup, Yusuf pernah dijual, pernah dipenjara, tapi Tuhan selalu menyertai dan menolong. Bahkan ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir pun, Tuhan punya rencana untuk Yusuf. Tuhan mau memakai kehidupan Yusuf untuk membantu keluarganya keluar dari bencana kelaparan. Tuhan terus memelihara keluarga Yusuf karena Tuhan punya rencana. Suatu saat dari keturunan keluarga Yusuf lahirlah seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yesuslah juru selamat kita. Pasti anak-anak sudah tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamat semua umat manusia. Jadi, kita manusia sudah diampuni. Anak-anak sudah diampuni. Dari situ juga anak-anak belajar untuk mengampuni, memaafkan setiap kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, sekarang Miss Osda punya satu gerak dan lagu. Judulnya adalah Love Your Neighborhood. Artinya, kasihilah sesamamu. Ayo sekarang kita berdiri dan nyanyikan bersama-sama. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine and love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys and help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Wah, anak-anak hebat bisa melakukan gerak dan lagu bersama-sama dengan Miss Osda. Ayo, sekarang kita mau tutup chapel kita hari ini dengan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita kasih sikap doa yang baik untuk Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk chapel hari ini. Tuhan Yesus, tolong aku, bantu aku untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Bantu aku untuk aku bisa memaafkan
kesalahan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Iwan dan Kak Itu untuk cepel hari ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.